Dan hello guys, welcome back to my channel. リンクスタート Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Afajri dengan NIM 2522084 dari PTIK Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dan hari ini saya akan memulai penjelasan untuk ujian akhir semester mata kuliah jaringan nirkabel dengan membahas materi pertama, yaitu tentang antena. Mungkin ketika kita dengar kata antena, yang langsung terbayang di kepala kita adalah tiang logam di atas rumah, antena TV, atau mungkin bentuk piring parabola. Nah, ternyata antena itu bukan cuma itu aja, tapi lebih luas dan lebih keren dari yang kita bayangkan. Antena itu sebenarnya adalah salah satu komponen utama dalam sistem komunikasi nirkabel. Dalam istilah sederhana, antena itu fungsinya sebagai alat untuk mengirim atau menerima sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi misalnya nih, kita punya HP buat nelpon atau buka internet, sinyal dari HP kita itu dikirim ke menara BTS lewat antena di dalam HP kita. Dan antena itulah yang bekerja mentransformasikan sinyal listrik menjadi gelombang radio yang bisa dikirim ke udara. Itu juga sebaliknya. Kalau ada sinyal yang dikirim dari BTS ke HP kita, antena di HP itu akan menangkap gelombangnya, lalu mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik yang bisa diproses oleh perangkat. Yang menarik dari bentuk dan jenis antena itu bermacam-macam, tergantung dari fungsinya. Ada antena yang bentuknya kayak tongkat panjang, biasanya disebut antena omnidirectional, karena dia memancarkan sinyal ke segala arah. Ini sering digunakan di pemancar radio, WiFi, dan HP. Ada juga yang namanya antena direksional. Dia memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu aja. Contohnya kayak antena Yagi yang biasa dipakai di TV rumah. Kalau kita lihat parabola di atap rumah, nah itu juga termasuk antena. Lebih tepatnya antena parabolik. Fungsinya memusatkan sinyal dari arah tertentu supaya lebih kuat dan fokus. Biasanya dipakai di sistem komunikasi satelit. Selain bentuk dari arah sinyal, antena juga dibagi berdasarkan frekuensi kerjanya. Ada yang untuk gelombang pendek, menengah, sampai gelombang mikro. Tiap-tiapnya punya kelebihan sendiri. Semakin tinggi frekuensinya, biasanya bentuk antena makin kecil, tapi jangkauannya juga makin terbatas dan mudah terganggu oleh hambatan seperti tembok atau cuaca. Kalau dilihat dari komponennya, antena itu biasanya terbuat dari bahan logam seperti aluminium atau tembaga, karena logam bisa menghantar listrik dengan baik. Komponen dasarnya ada elemen pemancar atau penerima, biasanya disebut elemen driven. Ada juga reflektor untuk memantulkan sinyal dan kadang ada elemen pengarah atau direktor untuk mengarahkan sinyal ke tujuan tertentu. Dalam sistem yang lebih kompleks seperti parabola, kita juga bisa menemukan LNB atau low noise block yang fungsinya menangkap sinyal lemah dan satelit dan memperkuatnya. Lalu, kenapa antena penting sekali dalam dunia teknologi sekarang ini? Jawabannya adalah karena hampir semua sistem komunikasi modern bergantung pada transmisi nirkabel. Bayangkan kalau nggak ada antena, kita nggak bisa nonton TV, nggak bisa dengerin radio, nggak bisa menelpon, buka internet, share lewat HP, atau segalanya. Antena adalah penghubung utama antara perangkat kita dengan dunia luar. Tanpa antena, sinyal nggak bisa terbang ke tempat tujuan dan komunikasi pun akan terputus. Contoh paling nyata yang dari penggunaan antena itu banyak sekali.
Di HP kita aja sudah ada beberapa antena yang bekerja. Misalnya antena untuk seluler, antena untuk WiFi, Bluetooth, bahkan GPS. Di dalam mobil aja ada antena radio. Di gedung-gedung tinggi kita bisa lihat antena untuk komunikasi emergensi. Di luar angkasa, wah, itu lebih banyak lagi. Ada antena raksasa yang menangkap sinyal dari satelit cuaca, satelit GPS, sampai komunikasi dengan perangkat luar angkasa. Bahkan NASA pakai antena ukuran raksasa yang bisa menangkap sinyal dari robot-robot penjelajah di planet Mars. Tapi meskipun perannya sangat vital, penggunaan antena juga punya tantangan. Sinyal dari antena bisa terganggu oleh banyak hal. Misalnya, gangguan cuaca, penghalang fisik seperti gedung, atau interferensi dari perangkat lain. Makanya penempatan antena dan desainnya harus diperhitungkan dengan baik. Kalau antena dipasang terlalu rendah, sinyal bisa lemah. Tapi kalau tinggi dan nggak sesuai aturan, bisa mengganggu atau bahkan membahayakan, misalnya seperti karena tersambar petir. Nah, untuk perkembangan teknologi ke depan, antara terus atau mengalami inovasi, sekarang sudah ada antena pintar atau smart antena yang bisa menyesuaikan arah sinyal secara otomatis tergantung dari arah perangkat yang terhubung. Ada juga teknologi MIMO atau multiple input multiple output yang memungkinkan banyak antena bekerja bersamaan dalam satu perangkat untuk mempercepat transmisi data, misalnya di jaringan 4G dan 5G. Jadi, kesimpulannya, antena adalah komponen yang sangat penting dalam dunia komunikasi. Fungsinya untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik. Bentuknya bermacam-macam tergantung kebutuhan dan perannya sangat vital dalam hampir semua teknologi yang kita gunakan sekarang. Mulai dari televisi, radio, internet, sampai komunikasi luar angkasa. Semuanya bergantung pada antena. Jadi walaupun terlihat sederhana, sebenarnya antena itu adalah pahlawan tak terlihat dari komunikasi zaman sekarang. Mungkin sekian penjelasan dari materi pertama. Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi kedua. Baik, kita lanjut ke materi kedua. Setelah kita bahas soal antena, sekarang saya akan mengajak teman-teman mengenal lebih dalam tentang internet satelit. Sebuah teknologi komunikasi yang sangat menarik, terutama kalau kita bicara soal menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh infrastruktur darat. Jadi, internet satelit itu pada dasarnya adalah teknologi yang memungkinkan kita terhubung ke internet lewat satelit yang mengorbit di luar angkasa. Kalau misalnya kita internetan lewat kabel fiber optik atau sinyal seluler dari BTS, nah internet satelit ini beda. Dia pakai satelit sebagai jembatan penghubung antar kita sebagai pengguna dengan penyediaan layanan internet. Bayangin aja kayak kita mengirim pesan ke luar angkasa dulu, terus dibalikin lagi ke bumi. Menarik banget bukan? Cara kerjanya secara umum begini. Perangkat pengguna ini biasanya berupa antena parabola kecil yang dipasang di rumah, akan mengirimkan sinyal ke satelit orbit. Satelit ini akan menangkap sinyal tersebut, lalu meneruskan ke stasiun bumi milik penyediaan layanan internet ISP. Di sana, data kita akan diproses lalu dikirim kembali melalui satelit ke parabola kita, dan akhirnya ke modem, laptop, atau HP. Jadi ada proses bolak-balik antara bumi ke luar angkasa. Dan itu bikin internet satelit jadi unik. Nah, kalau kita bahas dari sisi jenis satelitnya, ada beberapa jenis orbit satelit yang digunakan. Pertama ada yang namanya GEO atau Geostationary Earth Orbit. Satelit jenis ini berada di ketinggian sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi dan tampak diam di satu titik. Karena letaknya jauh, sinyal butuh waktu lebih lama untuk bolak-balik. Makanya kadang koneksi internet
terasa lambat atau laggy. Tapi kelebihannya, satelit geo bisa menjangkau wilayah yang sangat luas. Bahkan satu satelit bisa melayani satu benua. Jenis kedua ini adalah LEO atau Low Earth Orbit. Nah, ini sedang naik daun sekarang karena banyak yang digunakan oleh proyek-proyek seperti Starlink milik SpaceX. LEO ini letaknya lebih rendah, sekitar 500 sampai 2000 km dari permukaan bumi. Karena lebih dekat, latensinya juga lebih rendah. Artinya, internet bisa jauh lebih cepat dan responsif. Tapi karena jangkauannya sempit, dibutuhkan banyak satelit LEO untuk menutupi seluruh bumi. Starlink misalnya menargetkan ribuan satelit kecil yang tersebar di seluruh dunia. Menarik sekali bukan? Sekarang kita bahas kenapa internet satelit itu sangat penting. Salah satu alasan utamanya adalah karena internet satelit bisa menjangkau daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan fiber optik atau sinyal seluler. Misalnya desa-desa di daerah pegunungan, pulau-pulau kecil, bahkan kapal di tengah laut. Infrastruktur kabel sulit dibangun di tempat-tempat seperti itu. Sementara BTS seluler juga punya keterbatasan jangkauan. Nah, dengan internet satelit, mereka tetap bisa terhubung ke dunia digital, mendapatkan informasi, bahkan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan secara daring. Ini benar-benar membuka peluang baru, terutama untuk pemerataan akses internet di Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. Tapi tentu saja, internet satelit juga punya tantangan dan kekurangan. Yang paling umum adalah latensi tinggi, terutama kalau menggunakan satelit geo, karena sinyal harus menempuh jarak pulang pergi puluhan ribu kilometer. Responnya bisa lebih lambat. Misalnya saat kita buka video call atau main game online, bisa terasa ada delay beberapa detik. Selain itu, cuaca juga bisa mempengaruhi sinyal. Hujan deras atau badai bisa menyebabkan gangguan koneksi. Karena sinyal gelombang mikro bisa diserap oleh tetesan air di udara. Dari segi biaya, internet satelit juga cenderung lebih mahal dibandingkan layanan kabel biasa. Biaya perangkat seperti parabola dan modem bisa jutaan rupiah. Belum lagi biaya berlangganannya yang juga cukup tinggi. Tapi beberapa tahun terakhir ini harga mulai turun berkat teknologi baru dan persaingan antar penyediaan layanan seperti Starlink, Viasat, Hugesnet, dan sebagainya. Ngomong-ngomong soal Starlink, ini bisa jadi contoh revolusi besar dalam dunia internet satelit. Starlink menggunakan ribuan satelit LEO kecil yang mengorbit dengan sistem konstelasi. Keunggulannya adalah kecepatan tinggi, latensi rendah, dan pemasangan yang relatif mudah. Kita cukup pasang antena kecil di halaman rumah atau atap, nyalakan modem, dan langsung bisa online. Banyak penggunaan Starlink di daerah pedalaman yang akhirnya bisa menikmati internet cepat seperti di kota besar. Bahkan ada yang bisa nonton YouTube 4K tanpa buffering. Selain Starlink, beberapa negara juga punya proyek internet satelit mereka sendiri seperti OneWeb di Eropa, Amazon dengan proyek Kuiper, dan Telesat di Kanada. Persaingan ini bagus karena akan mempercepat inovasi dan menurunkan harga layanan untuk masyarakat luas. Oh ya, selain untuk internet rumah, internet satelit juga dipakai di sektor lain seperti militer, penerbangan, pelayaran, hingga misi-misi luar angkasa. Misalnya pesawat komersial yang terbang di atas samudra bisa tetap menyediakan Wi-Fi ke penumpang berkat koneksi satelit. Begitu juga dengan kapal laut atau rig minyak di tengah laut lepas. Kalau dilihat dari arah masa depan, internet satelit ini sangat menjanjikan. Bisa dibilang dia adalah solusi utama untuk pemerataan akses internet di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Pemerintah bahkan sedang menjajaki kerjasama untuk membangun koneksi satelit nasional agar seluruh pelosok negeri bisa terkoneksi. Apalagi dengan berkembangnya teknologi, pembelajaran jarak jauh dan digitalisasi layanan pemerintah, akses internet sudah jadi kebutuhan pokok, bukan sekedar fasilitas tambahan. Jadi, sebagai penutup, bisa saya simpulkan bahwa internet adalah salah satu bentuk inovasi luar biasa dalam bidang komunikasi digital. Walaupun masih punya tantangan seperti latensi dan biaya, tapi manfaatnya sangat besar terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh kabel atau menara. Dengan adanya internet satelit, kita bisa membayangkan masa depan di mana semua orang tanpa peduli tinggal di mana bisa menikmati akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan. Semoga ke depan teknologinya semakin murah, cepat, dan stabil ya. Terima kasih. Itu penjelasan saya tentang internet satelit. Semoga bisa dipahami. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke materi ketiga tentang jaringan seluler. Yang mana tadi kita sudah membahas tentang antena dan internet satelit. Sebenarnya jaringan seluler sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa dibilang kita semua sangat bergantung pada jaringan ini, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau dipikir-pikir, ketika kita chattingan di WhatsApp, scroll TikTok, video call sama teman-teman, atau bahkan cuman sekedar melihat jam saja di HP. Semua itu kemungkinan besar terjadi karena adanya jaringan seluler. Tapi pernahkah kita benar-benar memahami gimana cara kerja jaringan ini? Baik, kita perdalam dulu tentang jaringan seluler ini. Jadi, jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang menghubungkan perangkat pengguna seperti HP atau modem ke internet atau jaringan telepon dengan menggunakan sinyal radio yang dikirim dan diterima melalui menara BTS atau Base Transceiver Station. BTS inilah yang sering kita lihat di pinggir jalan, di atas gedung, atau bahkan di puncak bukit. Menara mereka adalah jembatan utama yang menghubungkan HP kita dengan dunia luar. Sistem jaringan seluler ini bekerja berdasarkan konsep sel. Kenapa disebut seluler? Karena wilayah cakupan jaringan dibagi menjadi area-area kecil yang disebut sel. Dan di tengah setiap sel ada menara BTS. Jadi kalau kita bergerak misalnya dari rumah ke kampus, HP kita akan berpindah dari satu sel ke sel lain. Tanpa kita sadari, proses perpindahan ini disebut handover. Dan itu yang bikin kita bisa tetap nelpon atau internetan meskipun sedang naik motor atau kereta. Lalu, jaringan seluler ini punya beberapa generasi. Mungkin kita semua udah familiar dengan istilah 2G, 3G, 4G, and 5G. Masing-masing generasi membawa peningkatan yang signifikan. Misalnya 2G adalah generasi kedua, muncul sekitar tahun 90-an. Teknologi ini memperkenalkan layanan SMS dan panggilan suara digital. Dulu kita kenal dengan jaringan GSM atau CDMA. Lalu ada 3G yang memperkenalkan internet mobil. Kita mulai bisa browsing, kirim email, bahkan video call meskipun kualitasnya masih terbatas. Kemudian datang 4G yang bikin kecepatan internet jauh lebih cepat dan stabil. Kita bisa nonton YouTube tanpa buffering, main game online lancar, bahkan belajar online tanpa gangguan. Dan sekarang kita sudah ada yang namanya 5G yang kecepatannya jauh lebih tinggi. Latensinya rendah dan mendukung koneksi masif ke banyak perangkat secara bersamaan. Cocok sekali buat era LOT, Internet of Things, di mana semuanya akan terhubung mulai dari HP, kulkas, sampai mobil. Nah, gimana sebenarnya proses komunikasi dalam jaringan seluler ini terjadi?
Ketika kita kirim pesan, misalnya sinyal dari HP kita dikirim lewat antena ke BTS terdekat. Lalu dari BTS itu sinyal diteruskan ke pusat kontrol jaringan, kemudian ke jaringan internet atau ke BTS lain yang menjadi tujuan komunikasi. Semuanya ini berlangsung dalam hitungan detik atau bahkan milidetik. Hebatnya, semua proses ini tidak kita sadari karena semuanya berlangsung otomatis. Untuk bisa berfungsi, jaringan seluler membutuhkan beberapa komponen penting selain BTS. Ada MSC, Mobile Switching Center, yang berfungsi sebagai pusat kontrol utama. Lalu HLR atau VLR sebagai basis data pelanggan. Serta modul BSC, Base Station Controller, yang mengatur dan mengordinasikan BTS. Semuanya ini bekerja bersama-sama agar layanan tetap lancar dan efisien. Oh ya, jangan lupa juga frekuensi radio yang digunakan oleh jaringan seluler. Setiap generasi dan operator bekerja di frekuensi yang berbeda-beda. Di Indonesia, misalnya 4G umumnya beroperasi di frekuensi 1800 MHz dan 2300 MHz. Penggunaan frekuensi ini sangat diatur dan diawasi oleh pemerintah agar tidak saling mengganggu dan tetap sesuai dengan perizinan. Terus, apa tantangan dari jaringan seluler ini? Salah satu adalah jangkauan. Meskipun kota-kota besar sudah sangat mudah akses jaringannya, di pedalaman atau daerah terpencil sinyal bisa sangat lemah atau bahkan tidak ada. Ini karena pembangunan infrastruktur BTS memerlukan biaya yang sangat besar. Belum lagi kendala geografis seperti pegunungan, hutan, atau pulau-pulau kecil. Masalah lainnya adalah kepadatan penggunaan. Ketika terlalu banyak orang yang menggunakan jaringan di waktu yang sama, misalnya saat konser atau acara besar, jaringan bisa jadi lambat atau macet. Ini yang disebut congestion. Oleh karena itu, operator terus meningkatkan kapasitas jaringan dan mengembangkan teknologi seperti small cell, MIMO, dan beamforming di 5G agar koneksi tetap stabil meskipun trafik tinggi. Dari sisi keamanan, jaringan seluler juga mengalami banyak pengembangan. Kalau zaman 2G dulu relatif mudah disadap. Sekarang dengan 4G dan 5G, sistem enkripsi jauh lebih kuat. Data kita seperti percakapan, lokasi, dan aktivitas internet lebih terlindungi. Contoh penggunaannya, banyak sekali. Selain komunikasi antar manusia, jaringan seluler yang digunakan di industri, transportasi, pertanian, sampai kesehatan. Misalnya alat pertanian cerdas yang bisa dikontrol dari HP, truk logistik yang terhubung secara real time, atau alat medis yang bisa mengirimkan data kesehatan pasien langsung ke dokter. Semuanya terhubung berkat jaringan seluler. Dan ke depan, dengan kehadiran 5G dan teknologi edge computing, jaringan seluler bukan cuma akan lebih cepat, tapi juga lebih cerdas dan responsif. Kita bisa bayangkan masa depan di mana mobil bisa menyetir sendiri karena saling berkomunikasi lewat jaringan, atau rumah kita bisa otomatis menyalakan lampu dan AC sesuai rutinitas kita. Semua ini sangat tergantung pada stabilitas dan kapasitas jaringan seluler. Kesimpulannya, jaringan seluler adalah tulang punggung komunikasi digital masa kini. Mulai dari generasi awal hingga ke 5G sekarang, perannya terus berkembang dan hampir semua aspek kehidupan kita sekarang bersentuhan dengannya. Jadi, walaupun sehari-hari kita hanya melihat sinyal bar di HP, di balik itu ada teknologi dan infrastruktur besar yang terus bekerja agar kita tetap bisa terhubung kapan saja dan di mana saja. Itu dulu untuk penjelasan saya tentang jaringan seluler. Baik, kita lanjut untuk materi terakhir dalam sesi UAS lisan ini. Itu tentang jaringan ADHOC. Mungkin istilahnya terdengar agak asing di telinga sebagian dari kita. Ya, tapi sebenarnya konsep jaringan ADHOC ini cukup menarik.
Apalagi karena dia sangat fleksibel dan bisa berfungsi bahkan ketika tidak ada infrastruktur jaringan tetap seperti BTS atau router. Jadi, apa sih jaringan AD-HOTS itu? Secara sederhana, jaringan AD-HOTS adalah jaringan komunikasi yang dibentuk secara spontan tanpa harus bergantung pada infrastruktur jaringan yang sudah ada. Artinya, perangkat-perangkat yang tergabung dalam jaringan ini bisa langsung saling terhubung satu sama lain, tanpa perlu ada server pusat atau menara pemancar. Mereka saling bertindak sebagai pengirim, penerima, sekaligus sebagai perantara untuk perangkat lain. Jadi, sifatnya mandiri, fleksibel, dan bisa dibentuk kapan saja, di mana saja, sesuai kebutuhan. Bayangin kayak situasi darurat. Misalnya di daerah bencana alam yang infrastruktur rusak, listrik mati, BTS roboh, dan nggak ada akses internet. Nah, dalam situasi seperti itu, jaringan AD-HOTS bisa digunakan untuk komunikasi antar tim penyelamat. Mereka cukup mengaktifkan perangkat dengan mode AD-HOTS dan semua perangkat bisa langsung saling bertukar data tanpa bantuan jaringan luar. Keren sekali kan? Contoh yang paling sederhana dari jaringan AD-HOTS adalah saat kita menggunakan Wi-Fi direct atau Bluetooth tethering. Misalnya dua laptop yang saling berbagi file tanpa lewat internet atau HP yang mengirim file ke HP lain lewat Bluetooth. Itu semua adalah contoh kecil dari jaringan AD-HOTS. Tapi secara lebih teknis dan luas, jaringan AD-HOTS ini punya berbagai jenis tergantung fungsinya. Yang pertama yang paling terkenal adalah MANET. Singkatan dari Mobile AD-HOTS Network. Ini adalah jaringan AD-HOTS yang terdiri dari perangkat mobile yang bisa berpindah-pindah seperti smartphone, laptop, atau kendaraan. Karena perangkatnya bisa bergerak, rute data pun harus terus berubah menyesuaikan posisi masing-masing. Jadi MANET ini menantang tapi juga sangat fleksibel. Selanjutnya ada namanya VANET. VANET ini atau bisa disebut Vehicular AD-HOTS Network. Sesuai namanya, jaringan ini digunakan antar kendaraan, terutama dalam teknologi mobil pintar atau mobil otonom. Bayangkan ada dua mobil di jalan raya yang bisa ngobrol satu sama lain secara langsung tanpa harus lewat satelit atau BTS. Mereka bisa bertukar informasi soal kemacetan, kecelakaan, atau kondisi jalan secara real time. Inilah yang sedang dikembangkan dalam sistem transportasi masa depan. Lalu ada juga yang WSN. WSN atau Wireless Sensor Network. Ini biasanya terdiri dari banyak sensor kecil yang tersebar di suatu area dan saling terhubung dalam jaringan AD-HOTS. Misalnya untuk memantau suhu, kelembapan, atau penggerakan di area pertanian, hutan, bahkan medan perang. Sensor-sensor ini bisa bekerja sama, mengirim data satu sama lain lalu ke pusat, meskipun awalnya tidak ada jaringan internet di area itu. Yang membuat jaringan AD-HOTS ini unik adalah sifatnya yang desentralisasi. Artinya tidak ada satupun node atau perangkat yang jadi pusat. Semua perangkat memiliki peran yang setara dan bisa saling menggantikan fungsi satu sama lain. Jadi, kalau satu perangkat mati atau keluar dari jaringan, perangkat lain akan otomatis menyesuaikan jalur komunikasi tanpa harus tergantung pada satu titik pusat. Tapi tentu saja jaringan AD-HOTS juga punya tantangan. Pertama adalah soal routing atau jalur data. Karena perangkatnya bisa bergerak dan jumlahnya bisa berubah-ubah, maka sistem harus pintar dalam mencari jalur komunikasi terbaik. Makanya banyak penelitian tentang protokol routing untuk AD-HOTS seperti AODV, DSR, dan OLSR yang semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tantangan lainnya adalah keamanan. Karena sifatnya terbuka dan tidak terpusat, jaringan AD-HOTS lebih rentan terhadap serangan. Siapapun bisa bergabung ke jaringan kalau tidak ada sistem autentikasi yang kuat. Bisa saja ada penyusup yang menyamar sebagai node normal, tapi ternyata mencuri atau memodifikasi data. Oleh karena itu, sistem enkripsi dan validasi
identitas sangat penting di jaringan jenis ini. Masalah berikutnya adalah daya tahan energi, terutama pada perangkat mobil seperti HP atau sensor yang pakai baterai. Karena setiap node harus bekerja sebagai pengirim dan pelantara, maka konsumsi dayanya juga lebih besar dibanding perangkat biasa. Makanya, manajemen energi juga jadi salah satu topik penting dalam pengembangan jaringan ADHOTS. Nah, sekarang kita bahas sedikit soal manfaatnya. Seperti yang tadi saya singgung, jaringan ADHOTS juga bisa sangat berguna di situasi darurat. Misalnya pasca gempa, ada yang banjir, kebakaran hutan. Tim penyelamat bisa langsung membentuk jaringan komunikasi lokal tanpa perlu menunggu bantuan dari operator seluler atau pemerintah. Selain itu, jaringan ini juga bisa digunakan dalam operasi militer, proyek ilmiah di daerah terpencil, hingga kegiatan outdoor seperti camping atau panjat tebing, di mana sinyal seluler tidak tersedia. Di masa depan, jaringan ADHOTS juga akan sangat berperan dalam pengembangan Smart City dan Internet of Things (IoT). Bayangkan semua perangkat di rumah, jalan raya, dan kantor bisa saling berbicara secara langsung tanpa harus tersambung ke internet pusat. Misalnya lampu jalan yang bisa saling kirim info ke mobil, atau drone yang bisa berbagi rute terbang dengan sensor di area pertanian. Sebagai penutup, bisa saya simpulkan bahwa jaringan ADHOTS adalah solusi jaringan yang mandiri, fleksibel, dan sangat berguna. Dan banyak skenario, terutama ketika kita tidak tersedia infrastruktur jaringan tetap. Walaupun penuh tantangan dari sisi teknis dan keamanan, jaringan ini justru menjadi harapan masa depan, terutama dalam dunia yang semakin terhubung dan dinamis. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai jaringan ADHOTS. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan dari awal hingga akhir. Semoga seluruh materi yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang utuh dan membantu teman-teman memahami topik-topik penting dalam dunia jaringan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.